Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati Kusumaningrum. Hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana memanfaatkan fitur breakout dalam Zoom untuk mengoptimalkan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Di era pandemi seperti ini, saya yakin Bapak Ibu guru dan teman-teman semua pasti akrab dengan Zoom. Karena sering ya menggunakannya ya, baik di dalam pembelajaran online maupun di dalam meeting-meeting yang dilakukan. Nah, barangkali ada yang belum pernah mengenal fitur breakout di dalam Zoom, bisa memanfaatkan tutorial berikut ini. Zoom breakout itu sangat bermanfaat ya di dalam pembelajaran itu, karena kita bisa membagi anak-anak itu menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi kebutuhan mereka untuk berkolaborasi, mengekspresikan pendapat di antara teman sebaya, saling memberi inspirasi, saling memberi masukan kepada teman sebaya itu bisa terwadahi dengan optimal. Nah, Zoom breakout ini lumayan besar ya kuotanya, jadi bisa sampai membagi kelompok itu menjadi 50. Jadi kalau kelas Bapak Ibu hanya beranggotakan 30 sampai 40 orang sih gampang saja ya kita bagi menjadi beberapa kelompok, dan langkah-langkahnya sangat mudah sekali. Coba kita lakukan. Pertama-tama kita harus masuk ke Zoom dulu ya, kita sign in dulu di Zoom ya. Nanti ketika kita sudah sign in di dalam Zoom ini, kita harus menyeting fitur breakout itu. Nah, yang akan Bapak Ibu temukan di dalam ini ya, di dalam dashboard ini ada menu settings. Nah, kita klik settings, kemudian kita menuju ke meeting. Nah, di bagian meeting ini ada beberapa sub meeting, diantaranya security, schedule meeting, in meeting basic, in meeting advance, dan sebagainya. Nah, ini kita pilih yang advance. Nah, nanti kalau kita sudah memilih in meeting advance, kita akan ditampilkan, kita akan mendapatkan beberapa hal di bawah. Ini kita cari yang breakout room. Nah, breakout room kalau tidak pernah digunakan, dia akan posisinya seperti ini. Nah, ini kita on-kan. Nah, ketika ini kita on-kan, maka ini akan allow host to assign participants to breakout rooms when scheduling. Jadi kita bisa membuat partisipan kita ya, siswa-siswa kita memasuki breakout room yang sudah kita jadwalkan. Nah, bagaimana cara memakai breakout room itu? Nah, kita coba dengan kita coba membuat Zoom meeting. Ya, kita sudah berada di dalam sebuah meeting. Ini simulasi ya, jadi hari ini saya mengelola pembelajaran dengan 2 orang murid ya. Dengan 2 orang murid, yaitu Angie sama Salman. Nah, ini saya sudah selesai memberikan arahan ya, sudah memberikan informasi di depan, kemudian saya akan memberikan penugasan kepada mereka. Jadi saya akan menjadikan mereka menjadi 2 kelompok. Nah, ini saya akan mengklik fitur breakout room yang ada di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para guru adalah ketika hendak memasukkan anak-anak ke dalam breakout room, ini harus dengan instruksi yang jelas, yaitu mereka akan dimasukkan di dalam kelompok, apa yang akan mereka lakukan, berapa lama mereka akan melakukan diskusi dan sebagainya, dan berapa lama mereka akan dikeluarkan dari breakout room. Sekarang kita coba ya. Nah, ini ketika Bapak Ibu mengklik breakout rooms, maka di dalam di dalam screen itu akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Assign participants into, nah karena ini participantsnya 2, maka into 2 rooms. Ini bisa secara otomatis, bisa juga secara manual. Kalau otomatis itu artinya dia bisa mengacak ya. Kalau manual nanti kita harus memasukkan nama-nama. Jadi memberikan pengelompokan
berdasarkan kriteria tertentu. Nah ini karena karena siswanya 2, maka ini participants per room cuma 1, create room. Nah di sini akan terlihat bahwasanya telah muncul breakout room 1 sama breakout room 2. Nah breakout room 1 isinya NG. Nah kemudian muncul seperti ini ya. Nah ini artinya Bapak Ibu bisa memindahkan siswa ini pada breakout room yang lain. Ini barangkali ketika diberikan suatu kelompok ya, sebuah kelompok misalnya terdiri dari 5 orang, anak ini tidak cocok bekerja sama dengan anggota yang lainnya, sehingga kita bisa exchange ya, jadi kita bisa tukar. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini ada option ya, jadi ini bisa kita lihat, ini ada beberapa ketentuan yang bisa kita baca sebelumnya. Contohnya, move all participants into breakout rooms automatically ya, ini sudah saya centang ya karena saya melakukannya secara otomatis. Kemudian allow participants to return to the main session at any time. Nah ini seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau ini kita centang maka anak-anak bisa keluar masuk seenaknya gitu ya. Jadi nanti tidak tertata kelasnya. Kemudian ada breakout rooms close automatically after 15 minutes. Nah ini dia bisa kita ubah ya, misalkan dirasa 15 menit itu terlalu lama, maka kita bisa ubah menjadi 10 menit atau 5 menit dan sebagainya, tergantung kebutuhan. Notify me when the time is up, ini boleh lah, ini boleh dicentang, boleh tidak. Countdown after closing breakout room. Ini ya, setelah kita menutup breakout room tadi diberikan countdown, artinya apa? Kita tidak serta-merta memindahkan anak dari kelompoknya langsung ke main session, karena ini akan memberikan kesempatan ya, kita memberikan kesempatan pada mereka untuk memutuskan sebuah kesimpulan dan sebagainya, sehingga kita harus set countdown time, misalnya 10 second, ini bisa sampai 15, 30 dan sebagainya, ini terserah saja. Nah, ini ya sudah. Nah kemudian recreate ini bisa kita gunakan ketika kita sering menggunakan breakout room, kemudian kita juga ingin mengubah nama-nama anak di dalam sebuah kelompok, ini bisa kita lakukan. Nah ini sekarang kita coba open all room. Nah ketika open all room itu di layar anak-anak, di layar NG maupun di layar Salman itu akan muncul pemberitahuan bahwasanya mereka harus joining rooms. Jadi ini oke, kita join sebentar ya. Nah ini dia sudah join ya, jadi karena sudah join ke breakout room, maka akan muncul seperti ini. Di bawah ini ada semacam kotak ya, berisi broadcast a message to all. Nah di sini guru bisa memberikan pesan ya. Barangkali kita bisa ketikkan pesan bahwasanya diskusi selama berapa menit dan sebagainya. Kemudian guru bisa juga join ya, dia bisa join masuk untuk mengawasi untuk mengikuti jalannya diskusi ya, atau jalannya kerja kelompok. Misalkan saya akan join di kelompoknya NG ya, di breakout room 1. Nah ini saya join breakout room 1, yes misalnya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, maka saya sudah masuk ini. You are now in a breakout room. Nah, saya sudah masuk dengan kelompoknya NG. Nah, di dalam breakout room ini kita bisa memberikan penugasan berikan penugasan berupa ini ya, dengan menggunakan beberapa tools, misalkan Jamboard
Tutorial Jamboard sudah saya berikan sebelumnya, nanti akan saya berikan linknya di deskripsi di bawah ya. Nah, caranya bagaimana kita buka chat, karena anak-anak kita minta untuk buka chat. Nah, di sini guru sudah menampilkan link yang harus dikerjakan, yang harus dituju oleh siswa untuk mengerjakan kerja kelompok. Nah, ini contohnya saya memberikan penugasan mereka untuk membuka link Jamboard. Nah, kita coba ya di sini. Oke. Nah, di HP atau di laptop anak-anak nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang menggunakan PC, Jamboard bisa langsung diakses ya. Tapi untuk yang menggunakan Android, dia harus diinstal dulu. Nah, disinilah anak-anak bekerja secara kelompok. Misalnya pertanyaannya, saya berikan pertanyaan seperti ini ya. Nah, kegiatan apa yang kamu lakukan di pagi hari dan sebagainya saat pandemi seperti ini. Nah, mereka bisa bekerja kelompok, ini ya, bisa bekerja kelompok dan menampilkan hasil kerjanya di sini. Nah, misalnya mereka menjawab seperti ini ya, bersihkan rumah misalnya, seperti ini. Nah, ini mereka bisa bekerja secara simultan ya. Jadi namanya si Angie bisa mengetikkan, kemudian teman lainnya juga bisa melakukan di dalam papan yang sama. Nah, untuk penggunaan Jamboard bisa dilihat di tutorial yang telah ada. Nah, setelah dirasa cukup, maka kita bisa mengembalikan anak-anak ke main session. Caranya bagaimana? Ya, kita klik breakout room. Nah, ini ya. Tadi saya ada di ruang kelompoknya Angie, saya akan leave. Nah, ini kemudian saya mengembalikan anak-anak ke dalam ruang utama, to the main session. Nah, ini saya sudah berada di main session. Oke. Nah, cukup mudah kan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi tidak ada halangan untuk memberikan pembelajaran berdasarkan kelompok agar mereka tetap bisa melakukan kegiatan kolaborasi, bertukar pikiran dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.